alim para ulama ingkang rawuh ten menika majelis ini Inggris ingkang kawula hormati kawula mulyakaken dumateng para sepuh para pini sepuh ingkang rawuh ten menika majelis ingkang kawula hormati kawula mulyakaken dumateng seluruh jajaran pemerintahan saking kepolisian, Pak Kapolsek, saking Koramil, Kecamatan Brondong, dan seluruh jajaran pemerintahan yang hadir ten menika majelis, dumateng seluruh jajaran asatidzah ten Pondok Pesantren Al-Iman Brondong Sidayu Lawas ingkang mugi-mugi tansah pinaringan istiqomah sehat wal afiyah lan pinaringan rahmat lan barokah saking Gusti Allah lan dumateng para tamu undangan lan para jamaah para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semua itu diawali dengan bismillah. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Semua urusan-urusan yang penting, tapi ya termasuk urusan-urusan yang kita lakukan sehari-hari, apabila tidak diawali dengan ucapan bismillah, panjenengan tambahi ar-Rahman ar-Rahim nggih mboten napa-napa sami mawon. Ketika urusan itu tidak diawali dengan ucapan bismillah, fahuwa abtar, maka urusan tersebut terputus dari pertolongan Allah. Maka para ulama menjelaskan, termasuk Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu mengucapkan bismillah itu memiliki dua unsur besar. Dua perkara besar dalam ucapan bismillah yang dengannya kita mengawali aktivitas. Nomor satu, dengan mengucapkan bismillah, di situ ada tauhid. Ada apa? Tauhid. Maka ketika Pak Kapolsek tadi ngasih mukaddimah, saya ngomong sama Ustadz Eko, weh, mukaddimahnya wahabi banget ini. Innalhamdulillah, Masya Allah. Ini biasa kalau orang nggak ngerti gitu Pak. Pokok mukaddimah itu digenyireni wong. Kalau mukaddimahnya sudah innalhamdulillah wahabi. Nah itu gampangannya begitu Pak Kapolres. Padahal aslinya nggak begitu. Aslinya namanya mukaddimah kan bebas ya. Yang penting isi mukaddimah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sudah. Maka yang pertama itu tauhid. Dalam rangka perwujudan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan itu karena Allah, untuk Allah. Sehingga menurut Syekh Utsaimin yang pertama dari ucapan bismillah itu adalah fokus pada tauhid, terutama pada urusan niat. Pada urusan niat. Jadi sebelum panjenengan melakukan sesuatu, niate ketoto bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, itu adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada manusia kuat, itu tidak ada. Wes gak usah gaya tok.
Semua Allah ciptakan di dalam Al-Quran disebutkan semua manusia itu tercipta dalam keadaan dha'ifa. Dhaif itu apa? Lemah. Maka dengan itu kita mengucapkan bismillah itu pengakuan, ya Allah saya lemah. Ketika panjenengan mengakui panjenengan lemah, yang panjenengan harapkan apa? Narik pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga ucapan bismillah itu tidak ringan. Dengan ucapan bismillah panjenengan meluruskan tauhid. Dengan mengucapkan bismillah panjenengan meluruskan niat. Dengan mengucapkan bismillah panjenengan boten sombong karena panjenengan ngaku panjenengan lemah. Dan dengan ucapan bismillah pertolongan Allah akan datang. Allahumma amin. Nah ini bangun pondok pakai bismillah Ustaz Nanang. Insya Allah jadi tahun depan. Kurang berapa duitnya? Kecil, Pak Kapolsek tok beres itu. Kurang 350 juta Pak Kapolsek. Sudah insya Allah. Maka kalau pakai bismillah semuanya aman. Kemudian kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini pun memiliki dua unsur. Dados supaya panjenengan ketika membaca bismillah, bismillah itu enek gregete ndek jerone ati. Dan ketika panjenengan mengucapkan alhamdulillah, itu alhamdulillah panjenengan punya bobot di dalam hati. Bukan sekedar ada orang wiritan subhanallah, saya tidak ngerti sampai detik ini. Wiritan pakai tasbih, kalau ngomong boleh tidak boleh? Boleh. Pakai tasbih, boleh. Wong tasbih itu cuma alat. Tergantung alatnya panjenengan pakai apa. Lek tasbih digawe nutuki wong, ya baru haram itu ya. Karena saya pernah ngalami itu. Ada di suatu pengajian di Kediri, pengajian besar. Jadi ada beberapa habaib yang datang, ramai pengajian itu. Ketika pujian-pujian mulai dibaca, sebagian jamaah itu mulai keturun. Karena acara teman-teman kita itu tidak pernah yang seperti ini. Rodok bengi, jam 10 baru mulai, nanti setengah 1 baru buyar. Itu yang tidur-tidur diparani, pakai tasbih. Tasbih gede Pak. Pok, tak pikir ini tasbih bid'ah. Lah kalau yang ini baru bid'ah ini. Tasbih yang fungsinya untuk wiritan digawe ngepuki wong. Nah walaupun kalau dibilang ya multifungsi ya. Ya digawe wiritan. Nah ada orang wiritan pakai tasbih itu Pak, subhanallah. Antara perputaran tasbihnya dengan kecepatan lisannya itu gak nyocok. Ngerti? Tasbihnya itu muter. Coba mesin mobil itu namanya apa? Lihat digas. RPM. Itu RPM-nya 3000. Trut. Sementara lo ngomong bismillah itu lo suwe. Subhanallah itu perlu waktu. Alhamdulillah itu perlu waktu. Allahu Akbar ini muter 3000 RPM. Lah terus iki wiritane pakai lisan apa muter tasbih? Nah, maka supaya ucapan-ucapan wirid itu berbobot, panjenengan perlu ngerti makna dan maksudnya. Nah, termasuk dikatakan alhamdulillah ini memiliki dua bagian utama. Bagian yang pertama, alhamdulillah itu bentuk pengakuan yang kedua kalinya. Semua ini tidak akan sukses kalau bukan karena Allah. Maka misalkan selesai ujian, alhamdulillah. Panjenengan ngaku, alhamdulillah ya Allah, kula matur suwun, ini kalau bukan pertolongan Allah tidak akan beres. Ini pengakuan. Dan ini pun balik urusan tauhid. Kembali urusan apa? Tauhid. Faktor yang kedua dari alhamdulillah, ini bentuk syukur untuk narik nikmat berikutnya. Sebagaimana Pak Kapolsek tadi, la in syakartum la azidannakum. Jadi ketika panjenengan muqaddimah tadi Pak Kapolsek, saya rodok takut tadi. Ini materi saya kayaknya habis ini. Nah, maka alhamdulillah yang kedua tadi,
Itu adalah bentuk syukur yang kita narik janjinya Gusti Allah, bahwa janji Allah untuk orang yang bersyukur, kenikmatannya ditambah, kesuksesannya ditambah, kebaikannya ditambah, keberkahannya ditambah, semuanya sama Allah yang baik-baiknya ditambah, termasuk kalau punya istri disyukuri oleh Allah ditambah. Allahumma pripun Bu, cocok boten? Nggak cocok. Ditambahi sabare, ditambahi taate, ditambahi ayune, ndak mau panjenengan? Tetap gak gelemi? Nah, sudah, maka ditambah itu tidak selalu jumlahnya, tapi ditambahi apa? Kualitasnya. Sama seperti surga nanti. Surga nanti itu ketika seorang suami dikembalikan kepada istrinya di surga, kersa mboten, Pak? Panjenengan balik sama istri di surga mau? Tak cerita nih. Ini mukadimah belum selesai cerita ini. Ini cerita beneran, kisah nyata. Asy-Syaikh Umar Abdul Kafi. Ada seorang ulama terkemuka, berwibawa sekali. Asy-Syaikh namanya Umar Abdul Kafi. Beliau cerita, ketika saya diundang pengajian di Qatar, maka pesawat itu sampai di bandara itu menjelang Jumat, azan Jumat. Maka saya ngomong sama yang ngundang tadi, ayo berhenti di masjid terdekat, saya mau Jumatan. Ketika Syekh Umar Abdul Kafi itu masuk ke masjid, khotibnya ternyata sudah naik mimbar, wis ceramah. Dan dibilang wa khutbatuhu mutafailah. Khutbahnya itu semangat. Dalam keadaan semangatnya tadi bukan cerita tentang perjuangan, bukan cerita tentang macam enggak, cerita tentang bidadari surga. Beliau bilang begini, wa idza dakhalta ila jannatika, ketika kalian kelak Allah masukkan ke dalam surga, itu kata khotibnya ini. Apa yang terjadi? Pertama, di pintu paling luar kalian disambut oleh bidadari yang cantik luar biasa. Maka kalian mengira itulah istri kalian. Ternyata oleh malaikat dikatakan apa? Bukan, ini penjaga pintu gerbang. Bah, penjaga pintu gerbang model begini, kroso deh, jerone mesti luwe ayu. Masuk dia, teng. Ternyata betul, ketemu perempuan yang jauh lebih indah, jauh lebih wangi, jauh lebih cantik, jauh lebih menyenangkan. Maka laki-laki yang masuk itu bilang apa? Pantesan penjaga gerbangnya model begitu. Lasing dek jero luwe ayu. Maka laki-laki ini bilang, hadhihi hurul ain, ini bidadari saya. Kata malaikatnya apa? Bukan, ini pembantunya bidadarimu. Bah, pembantunya model begini. Sudah, penjaga gerbang cantik, masuk ruang tengah lebih cantik. Saatnya masuk ke kamar bidadari. Ini jantungnya mulai kerasa daduk. Ternyata apa? Wa idza dakhalta ila ghurfatika allati fil jannah istaqbalatka zaujatuka allati kanat fid dunya. Dan ketika kamu masuk ke kamarmu, ternyata engkau disambut oleh istrimu ketika dulu di dunia. Jamaah protes, ya Syekh, ini Jumatan loh ini. Ittaqillah, sing genah loh sampean. Dek njobo ayu, tengah tambah ayu, kok dek kamar bojoku donya. Karuan gak usah melbu ya Syekh, dek tengah. Ya babu, kata khotibnya bang, uskut, hadhihi khutbah, la yajuzul kalam, gak boleh ngomong, ini khutbah, gak boleh ngomong. Innama anqulu lakum hadithan min ahadithin Nabi, saya ini menyampaikan kepada kalian hadisnya Nabi. Jamaahnya gak kalah pinter. Ta'akkad ya Syekh, ka'annahu dha'if au maudhu'. Ceken saya, ojo hadisnya palsu iku. Lo masuk jobo ayu tengah ayu jero bojoku jare. Lah maka astagfirullah. Ini antum cek di YouTube ada cerita itu, saya tidak bohong.
Gak oleh ngapus itu tidak boleh. Nah sudah, karena ini jamaah belum ngerti. Ternyata nanti di surga itu, ini kan materi kita insya Allah ya. Itu la tabdil adzawat. Yang diganti bukan orangnya, ndak. Orangnya ya pancet ya ibu-ibu itu. Wis bismillah wis sabar ono ae. Ya tetap mereka itu la tabdil adzawat. Zatnya ndak diganti. Walakin akan tetapi tabdilus sifat. Yang diganti apanya? Sifatnya. Sing pesek dadi ayu, sing ireng dadi putih, sing cerewet dadi panggah cerewet. Jangan. Nah, maka ketika panjenengan masuk ke surga semuanya baik. Nah, itulah maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, apa yang kita harapkan? Nomor satu, kita mengakui tidak mungkin ini akan sukses kalau bukan pertolongan dari Allah, tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang kedua, dengan ucapan itu kita berharap tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini adalah tema lanjutan 2 tahun yang lalu. Insya Allah panjenengan rawuh nggih 2 tahun yang lalu. Ada yang datang? Datang ya. Temanya apa? Mesti lali Ustaz. Ini jamaah bagus ya begini. Kalau panjenengan gak lalian, Ustadz kentean materi. Karena panjenengan pelupa, saya seneng Pak, tak baleni tetap ngini-ngini panjenengan. Padahal di bulan baleni. Nah, 2 tahun yang lalu temanya apa? Keluarga bagaikan neraka. Jadi keluarga seperti neraka. Dan kita sampaikan waktu itu macam-macam. Yang pertama, keluarga yang tidak mengenal Allah. Keluarga yang kering dari ibadah. Keluarga yang jauh dari tobat dan istighfar. Yang menjadikan keluarga itu istrinya berani kepada suami. Oh, nyentak-nyentak. Suaminya tidak takut zalim kepada istri. Orang tuanya tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak punya rasa hormat kepada orang tuanya. Yang menjadikan keluarga itu seperti neraka. Yang Imam Ibnul Qayyim mengatakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Al-abrar, orang-orang baik semacam panjenengan ini, Allahumma amin. Allah Ta'ala berfirman apa? Lafi na'im. Mereka akan hidup di dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Maksudnya ayat ini panjenengan buka tafsir Imam Ibnu Katsir. Innal abrara lafi na'im, wong api uripe penuh nikmat itu kelak di surga. Karena wong api di donya kadang-kadang ya uripe gak penak. Enten mboten? Wonge api tapi melarat. Enten apa kathah? Nggak usah curhat, santai saja. Nggak usah curhat, lo kok kata. Wis kata toleh-tolehan mana sampean gue. Tapi kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, an-na'im, kenikmatan hidup ini yang Allah janjikan untuk orang yang baik. Kata Ibnul Qayyim, dunyan wa akhiratan. Dunyone penak, akhirate yo penak. Karena enaknya dunia itu jamaah, panjenengan jangan ketipu. Enaknya dunia itu bukan zahir tapi batin. Banyak orang dunianya mentereng tapi rawani mulih. Ada apa enggak? Si Dayu Lawas enten. Rumahnya megah tapi orangnya enggak pernah pulang. Ada? Ngono iku wong ya teko itu. Yang mana? Bu.
Mana yang suaminya tidak pernah pulang? Bang Toyib itu mana? Masya Allah. Nah, mobilnya mewah, tapi yang dipakai mobil biasa. Ini wallahi demi Allah, saya cerita. Saya pernah ketemu orang salah satu paling sugih sak Karesidenan Kediri, bukan kabupaten. Karesidenan itu berarti termasuk Tulungagung, Nganjuk, Blitar, Trenggalek masuk apa enggak saya enggak tahu. Itu salah satu orang yang paling kaya. Mobilnya wakeh. Tapi dia taat pajak. Karena dia waktu itu nyindir seseorang. Aku ngene iki mobilku akeh ya pajeke urip kabeh. Terus dia nyebut satu nama, ora padha mbek iko. Wah, pagere 5 meter. Iku nek jurune mobilnya rene sing pajeke urip iku mati kabeh aku roh gitu kan. Nah sudah, mobilnya bagus-bagus. Mobil 2 pintu. Pickup. Lah ya ndak 2 pintu yang sport itu lah ya. Mobil sport 2 pintu. Subhanallah, ketemu saya di Batu, di kota Batu. Saya pulang pengajian dari Malang, beliau dari Kediri mau ke Malang, berhenti di warung yang sama. Ketika saya ketemu beliau di depan, loh, kok mobil mewah ndak ada? Mobilnya apa? Toyota Crown tahun 90. Ndak tahu Anda, ndak tahu Anda. Nggak ngerti. Anda taunya Avanza, Xenia. Ya, Toyota Crown, sedan Toyota Crown tahun 90. Saya tanya, Pak Haji, lo ini pakai mobil apa? Mana sport 2 pintunya? Lah yo iku lho Ustaz. Aku lagi mobil sport iku Ustaz. Bangkeanku sak kuat. Sekoke watos. Wis mek iki tok sing sekoke enak kayak numpak perahu. Bayangin. Itu kalau panjenengan menganggap nikmat itu nikmat zahir. Banyak orang di rumahnya makanan lengkap. Yang dimakan apa? Singkong, rawon. Rawon, bahas. Tidak boleh iklan di masjid. Nanti bisa bangkrut warungnya. Kalau rawon saya enak, ya memang sudah banyak yang ngomong itu. Iya, rawon amanah memang enak. Baik, jadi pengen mulai saya. Monggo panjenengan kalau ke arah Malang, monggo mampir. Bilang aja jamaahnya Ustadz Rifki, nanti ada potongan 1%. Ya lendak ya rezeki gitulah. Sudah? Banyak orang di rumahnya itu makanannya mentereng. Saya sama teman-teman saya lupa, pokok 1 tahun pasca tsunami Palu. Diundang ke sana sama banyak teman-teman diundang ke sana. Diundang salah satu orang paling kaya di situ. Meja makannya itu ukuran 3 meter, besar, lapis emas. Gak usah kaget, tenang aja. Rumahnya dia 3 lantai, 99 kamar. Masing-masing kamarnya dikasih nama Asmaul Husna. Kamar Ar-Rahman, kamar Ar-Rahim, kamar Al-Malik, Al-Jabbar, terus. Itu masing-masing kamarnya. Subhanallah, panjenengan tahu ujiannya apa? Sekaya itu, Allah takdirkan tidak dikaruniai anak keturunan. Nah itu kalau panjenengan mikir nikmat itu cuma zahir toh. Ini makanan yang dihidangkan di mejanya. Duren, udang, apa? Lobster. Makanan laut semua. Ngeluh saya Pak, saya tidak suka Saya mek tolak-tolak toh. Ya Allah, kayak gulai, kayak kambing, kayak kapsa, kabuli. Subhanallah, tuan rumah tidak ikut makan. Ayo Pak, bareng dengan kita. Enggak, ternyata apa? Selengkap di awal enek KB. Kolesterol enek, asam urat enek, diabetes yo enek. Bayangin panjenengan. Nah, maka dengan itu, kalau panjenengan bayangkan nikmat itu adalah nikmat zahir, mungkin panjenengan salah. Tapi nikmat itu apa? Batin. Maka ketika Ibnul Qayyim mengatakan innal abrara lafi na'im, naim yang Allah janjikan untuk orang baik, itu kata Ibnul Qayyim dunian wa akhiratan, dunia sampai akhirat. Walaupun terkesan kehidupannya biasa saja, walaupun terkesan secara ekonomi mereka sederhana sekali, tapi urusan kenikmatan di dalam hati, Allah karuniakan kesempurnaan nikmat itu kepada mereka. Panjenengan tahu Kanjeng Nabi Muhammad kan?
Nun sewu nggih. Biasa kan banyak orang tanya. Saya mau tanya jamaah dijawab. Nabi Muhammad kaya atau miskin? Itu pertanyaan gak iso dijawab. Kenapa? Dibilang kaya yo kaya, dibilang miskin yo miskin. Jadi tergantung panjenengan melihatnya dari sisi yang mana. Tapi yang kita tahu, di rumah Nabi sempat beberapa hari tidak bisa masak, tidak ada uang untuk beli masakan, makanan, tidak ada. Di rumahnya Nabi Muhammad pulang sholat subuh, keliling ke rumah istrinya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, kok akeh men dia? 7, 8, 9. Roto 9 istri ditanya, a'indaki syai'un. Syai'un itu Pak, nakiroh. Nakiroh itu apapun gak milih. Ada ndak sesuatu yang bisa dimakan? Ndak pakai tanya, rajungan, lobster, ada ndak cumi-cumi? Ndak, wes pokok sing iso dimakan. Istri pertama bilang ndak ada, kedua ndak ada, 3 ndak ada, 7 ndak ada, 8 sampai istri yang terakhir bilang apa? Ma'indana ayya syai'. Gak duwe opo-opo blas. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Lah tak sangoni wingi gawe nang ndi arisan. Ndak ada. Apa jawabannya Nabi? Ya sudah, kalau tidak ada makanan, biarkan saya puasa. Lihat, di rumahnya ndak ada makanan, itu nikmat atau ujian? Nikmat atau ujian? Ujian. Oh, nikmat. Di rumah, ya apa sih Mas? Di rumah ndak ada makanan, nikmat itu loh. Ya apa? Nanti saya bukakan dapur MBG loh panjenengan. Sudah, saya ditawari 2 di PDM Kabupaten Malang. Saya ditawari, Ustadz, PDM dapat 30 dapur, kalau Ustadz mau Ustadz ambil 2. Saya mikir, wah sedino 6 juta ini. Lek loro 12 juta ini. Iso rabi mana gitu Dalam hati begitu saya. Tapi saya mikir, loh saya ini ngeritik MBG. Nah nanti kalau teman-teman tahu saya ngeritik lah kok duwe dapur 2. Waduh, akhirnya saya tolak dengan berat hati. Jane yo kepingin. Tapi les kadung ngeritik ya. Masya Allah. Jadi yo rada-rada getun-getun yo apa gitu. Ya Allah lah, apa tak kritik wingi meneng ae lak yo enak. Nah, enggak ada makanan di rumah. Itu ujian, itu ndak enak, itu musibah. Tapi ternyata dengan tidak adanya makanan itu menjadi kebaikan. Sip. Sekarang kita lihat. Rumahnya Nabi Muhammad sederhana. Makanannya Nabi Muhammad ala kadarnya. Tidak jarang di rumah itu tidak ada yang bisa dimakan. Tapi muncul, maaf ya, jangan salah paham. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Tapi ini apa? Ini semacam moto. Moto itu kan pedoman hidup, pegangan hidup gitu loh. Apa motonya? Sampai muncul dari rumah tangganya Nabi, baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Apa yang menjadikan rumah itu ibarat syurga? Padahal makanan jarang ada. Rumahnya sederhana. Kamare mek siji, ruang tamu, kamar mandi, selesai. Cucunya Nabi ketika dewasa masuk ke rumahnya Nabi, tangannya diangkat wis nyekel atapnya. Itu menunjukkan rumahnya tinggi apa pendek? Tapi dari rumah itu, semua orang sepakat rumahnya Nabi adalah rumah yang paling bahagia di dunia. Sampai muncul istilah baiti jannati. Nah sekarang begini jamaah. Kita mau sampaikan, Ustadz, kira-kira apa yang menjadikan rumah saya itu surga dunia sebelum surga nanti di akhirat? Bagaimana menjadikan rumah tangga kami itu rumah tangga surga? Keroso nikmat banget. Di luar rumah rasanya kepingin pulang. Sampai di rumah orangnya betah, tidak segera pengen kembali keluar. Sementara sekarang banyak. Antum tahu sifatnya neraka itu apa? Salah satu sifat neraka itu wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna minha. Penghuni neraka itu jerit-jerit. Ini nanti yang belajar bahasa Arab insya Allah ngerti.
Dalam bahasa Arab, ziyadatul hurufi ziyadatun fil makna. Ketika ada satu huruf tambahan di dalam satu kata, maka maknanya bertambah. Contoh, wasbir, dan bersabarlah. Ada ayat yang lain, bukan wasbir, apa? Wastobir, ditambahin huruf to. Itu artinya sabar tok gak cukup. Maknanya bertambah. Penghuni neraka sama. Penghuni neraka itu kalau teriak, jerit, bahasa Arabnya apa? Yasruh. Kalau jamak, yasruhuna. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan yasruhuna, tapi yastarihuna. Mereka teriak dengan sangat keras. Kemudian mereka minta apa? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini ya Allah. Maka kalau panjenengan pengen tahu rumah tangga neraka, isine wong jerit tok. Suami manggil istri, baik. Masya Allah. Ini kayak di barak militer nih. Cap salah dan cap salah. Masya Allah. Ini rumah, bukan barak militer. Teriak sama istrinya, kopi. Mana Ustaz? Nah. Kode keras ini. Nah. Guyon. Guyon. Kemudian mandi, lupa bawa anduk. Anduk, Masya Allah. Istrinya bales, Juko dewe, Masya Allah. Anaknya ganti teriak, bu, ngono era gelem lu. Jadi rumah itu penuh dengan apa? Teriakan. Tidak ada yang namanya sakinah. Sakinah itu termasuk ketenangan yang tidak ada suara dengan nada yang begitu tinggi. Tenang, ngomong sama istri pelan. Dek, tolong buatkan kopi. Wong rumah panjenengan lo ombone piro sih? Kok katanya jerit itu lo ombone piro? Melaku mek 5 langkah. Ini ruang tamu, 2 langkah dapur sudah. Sak langkah mana kamar? Wong rumah super SSSSSSSSS. Apa tuh? Super sangat sederhana sekali sewempit. Nah, lo ngono kok jerit, dateng dek buatkan kopi. Nah, maka kalau ndak kepingin rumah seperti neraka, ojo jerit. Jangan biasakan teriakan di rumah. Yang kedua, apa neraka itu? Tidak menjadikan orang yang duduk di dalamnya betah. Sik teko, adus, salin, metu maneh. Yaitu neraka. Tapi kalau rumah tangga itu surga, duduk di dalamnya, penghuni surga itu apa yang dikhawatirkan? Khawatir kalau mereka dikeluarkan. Dalam keadaan Allah tidak akan mengeluarkan mereka. Maka kalau rumah panjenengan sampai rumah, atine lego. Alhamdulillah. Ketemu istri pertama, senang. Pindah ke rumah istri kedua, senang. Pindah ke rumah istri ketiga, senang. Pindah ke rumah istri keempat, senang. Terus digugah, lah kok ngimpi tiba. Masya Allah, bang, astagfirullah, lah apa mbak gugah? Bojoku papat mang dek ngimpi mang. Ini sampai gugat siji mana? Nah, maka artinya ketika rumah itu menjadikan panjenengan tenang, itulah yang menjadikan rumah tangga itu surga dunia sebelum surga akhirat. Sekarang langkahnya ada 4. Bukan istrinya 4, jangan salah paham. Saya sempat ditanya sama seseorang, Ustadz, kenapa kalau ceramah kok mesti 4 terus? Saya bilang, yo karena batas maksimal 4. Saya punya teman di Kediri. Mungkin di sini banyak yang kenal ini. Itu terapis. Ngini tok. Masya Allah. Istrinya antum tahu berapa? Sempat reshuffle kabinet sekali. Jadi yang kedua dipindah, ganti situ neperawan. Terakhir Allah takdirkan istri yang keempat wafat. Dapat lagi istri yang baru. Nasibnya api, areknya asli nasib. Tahu antum itu ya? Masya Allah. Terus saya tanya, bang, kenapa kok istrimu 4? Iya karena 5 ndak boleh. Loh,
Maksudku kudu iku. Kok kuat men papat itu? Jawabannya apa? Karena 5 tidak boleh, sama seperti anak goncengan 3 Pak Kapolsek. Ditanya sama polisi, "Hesip, kenapa kamu kok boncengan 3?" Karena kalau 4 tidak muat Pak polisi. Loh, kudu iku maksudnya. Contohnya cuma 2. Nah, maka dengan itu jamaah ada 4 tips praktis, aplikatif, dan insya Allah manjur. Praktis, aplikatif, manjur. Nomor 1, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang kelak akan kembali berkumpul di jannah, itu nomor 1 rumah tangga yang iman kepada Allah. Nah ini pondoknya pas, al-iman. Pondok al-iman. Maka kalau panjenengan kepingin rumah tangga itu surga dunia, surga akhirat, harus menjadi rumah tangga yang apa? Iman. Nah sekarang ngomong iman itu ya tidak gampang. Karena iman itu meyakini dengan hati, atine mantep. Summa lam yartabu. Tidak boleh orang beriman ragu, itu bukan iman itu. Jane Gusti Allah iki enek tenan pora yo. Aku iki lek mati. Tidak boleh. Ragu itu bisa menafikan keimanan. Hati-hati panjenengan. Maka tips biar tidak ragu apa? Belajar. Tidak ada orang itu imannya kuat nggak belajar, itu tidak ada. Belajar. Sinau, baca Quran, buka hadis, duduk di majelis taklim, imannya tumbuh. Sudah? Maka keluarga ini keluarga iman, dan iman itu tidak sederhana. Iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi, atine mantep. Jadi ketika suaminya sodakoh, tanya ke Ustadz Anas, tanya ke Ustadz Nanang, ini untuk pembebasan lahan Pondok Putri kurang berapa Ustadz? 350 juta. Terus dia punya rumah 2, yang 1 dijual tanpa sepengetahuan istri. Laku 400 juta. Yang 50 disedekahkan ke Pondok Rimba Wonoagung. Yang 350 diberikan untuk pembebasan lahan Pondok Putri Al-Iman. Setelah semuanya selesai, istri tanya, "Mas, awake dhewe lak duwe omah loro ya, Mas?" "Iya, Dik." "Ayo Mas diparani sing situ, kok gak tahu didelok blas, kuatir omahe rusuh, rusak, gak kopen." Kata suaminya apa? "Wis tenang Dik, wis aman omahe." "Oh pun aman toh Mas?" "Iya." "Lah sinten sing ngenggoni Mas?" "Wis tak dol." Kira-kira apa yang dilakukan istri? Milih salah satu, stroke apa jantungan? Ketika panjenengan dengar berita ini dari suami, ngedol omah gak laporan panjenengan milih stroke napa serangan jantung? Jawab Bu. Jantung, amin. Napa stroke? Atau panjenengan bilang alhamdulillah? Panjenengan yang mana? Stroke, jantung, alhamdulillah. Mau yang mana? Pret. Alhamdulillah. Coba Pak, buktikan nanti Pak. Kalau dia marah, putar ulang video ini. Itu iman. Yakin wong sing sedekah oleh Allah pasti diganti. Tidak boleh ragu. Tidak perlu iming-iming. Penter dijual, Pajero datang. Alah pret, itu kelas rendah. Kelas atas itu mikir pahala akhirat bukan dunia. Itu kelas atas. Maka Amirul Mukminin Umar ketika menang perang, itu bukan malah seneng, malah nangis. Apa kata Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, mengatakan begini, "Akhsha an tunqasa hasanati yaumal qiyamah." Saya takut dengan kenikmatan menang perang ini, kenikmatan ini Allah jadikan hujjah untuk mengurangi nikmat surga saya nanti. Kenapa begitu? Nabi Muhammad lebih baik dari saya.
Allah tidak memberikan kemenangan itu di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lebih baik dibanding saya, tapi Allah tidak memberikan kemenangan itu di tangan Abu Bakar. Kenapa Umar yang tidak lebih baik dibanding mereka berdua, kok kemenangan itu diberikan pada Umar? Saya khawatir nanti surga saya tidak bareng mereka karena dikurangi nikmat waktu di dunia. Sekarang ndak, lek pentere didol pajirune gak teko, ustadze dilok nih. Ustadz penipu. Kemarin katanya sodako, keluarin isi dompet. Ini temannya Ustadz Nanang ini. Saya ke Medan, asli kok. Memang karakter orang Jawa ini seperti kita, itu beda banget dengan orang luar Jawa, wabil khusus Sumatera. Saya ke Sumatera, ke pondok Imam Ibnul Jauzi. Waktu itu belum dibangun, masih ladang sawit. Saya tidak tahu milik siapa itu. Jangan-jangan dia punya Pak Bahlil juga ini. Sudah, masih ladang sawit, tapi sudah dibeli. Sudah, terus kita bikin pengajian di situ, penggalangan dana. Setelah pengajian selesai, yang penggalangan dana itu Ustadz Fathuddin. Saya pikir kalian di Jawa, dibeleh uang sampean. Bagaimana penggalangan dana itu? Kalau di Jawa ini kan sopan santun. Kepada jamaah yang memiliki harta lebih, kami mohon untuk bisa memberikan sebagiannya untuk pembelian tanah, pelunasan, perluasan tanah Pondok Al-Iman Putri. Kan begitu ya? Di sana enggak? Keluarin dompetnya, keluarin. Dompetnya keluarin semua, keluarin. Wih, kaget saya. Wih, ini donasi apa narget ini? Setelah dompetnya keluar, sisain uang minyak itu maksudnya bensin. Sudah, sisain uang minyak, ayo keluarin. Ayo keluarin semua, 500, 700, 900, 1 juta, sisain duit bensin. Saya mikir, ini dek Jawa, dibeleh uang sampean ini. Kaget kita. Nah, tapi subhanallah, untuk orang yang imannya dek jerone hati, rumah tangga itu nikmat. Nikmatnya apa? Dapat nikmat dia bersyukur, enek kurang-kurangi dia pinter sabar, karena dia ngerti semua ujian dunia akan ada pahalanya kelak di surga. Nggih napa nggih? Nah, Bu, ada cerita ibunya Anas bin Malik. Namanya sinten, Bu? Ibu-ibu. Ibunya Anas bin Malik namanya siapa, Bu? Pinter Ummu Anas. Masya Allah, lamongan dilawan, si Dayu lawas. Ya kalau itu ya anak TK yang ngerti, Bu, anaknya jenenge Anas kok ibunya jelas Ummu Anas, maksudnya namanya itu loh, Ummu Sulaim. Nikah dengan siapa? Abu Tolha, sogeh gak karuan, punya kebun kurma luas, kurmanya subur, ada sumber airnya. Nabi Muhammad sering istirahat siang di kebun tadi. Ketika turun satu ayat Quran, lihat kalau iman, Pak, tidak perlu 30 juz kakean. Kalau iman, lihat satu ayat Quran. Apa ayatnya? La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna. Maksudnya apa? Surga. Tidak akan sampai melbu surga itu, tidak akan. Karena surga itu tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Sampai kapan? Sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian, bukan semua, sebagian dari yang paling kalian cintai. Dengar ayat ini, Abu Tolha mikir, wah berarti apa yang saya cintai ujian dari Allah. Milih Allah atau milih apa yang saya cintai? Kebun, saya cinta kebun saya. Tapi Allah mengatakan kalian tidak akan masuk surga dengan sempurna sampai kalian berani menyedekahkan sebagian dari yang paling kalian cintai. Langsung tidak pikir panjang, datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, saya dengar satu ayat Quran, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai mampu menyedekahkan apa yang paling kalian cintai. Ya Rasul, yang paling saya cintai
kebun Bairuha. Wis Kanjeng Nabi, kebun ini sedekah untuk Allah Ta'ala. Istrinya tidak dijak ngomong. Ini istrinya Ummu Sulaim. Kalau istrinya si Dayu Lawas, gak dijak ngomong, Roro wis didol, apa yang Anda lakukan, Bu? Apa yang Anda lakukan, Bu? Suami dibuatkan kopi, tik 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 tik. Mas, niki Mas, kopi ini diunjuk nggih. Suami mikir, serodok kuatir, dungaren. Tapi menghargai niat baik istri kan, diminum. 10 menit kemudian langsung rodok kaku awake. Ilate metu, sret. Keluar busa di pinggir sebelah kanan mulutnya, srot. Ternyata kopi Mirna sianida. Masya Allah. Kata istrinya, ya ngono, dolen maneh mari ngono ya. Iku sik titik tak kei sik selamat tak gona rumah sakit umum daerah. Iki lek sampean dol maneh tak kebeki sianida kabeh. Ummu Sulaim ndak iman, dia yakin ketika Ummu Sulaim tahu Abu Talha mewakafkan tanahnya, apa jawabannya Ummu Sulaim? Begini suamiku, ini perniagaanmu yang paling menguntungkan. Itu iman yang masuk ke dalam hati. Maka iman nomor 1, Pak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, keimanannya diikuti, dilanjutkan oleh anak turunnya. Kami kumpulkan mereka kelak bersama-sama di surga. Allahumma amin. Maka nomor 1, iman. Maka iman itu atine mantep. Nggak ada ragu. Tsumma lam yartabu. Nggak boleh orang beriman ragu, nggak boleh. Sedekah, nggak boleh ragu. Jangan khawatir panjenengan. Gusti Allah itu zat yang paling maha kaya. Tidak ada ceritanya Allah mengingkari janji, tidak ada. Cuma niatnya harus ditata. Sedekah ini bukan pancingan. Umpan pancing cacing jaluk entuk gurame. Lah panjenengan anggap Gusti Allah apa? Jadi seperti orang apa? Mancing. Wala tamnun tastakthir. Allah Ta'ala mengatakan janganlah kalian memberi dengan niatan agar mendapatkan balasan dari manusia yang lebih banyak. Tidak boleh. Bismillah. Maka nomor 1, rumah tangga yang akan jadi surga dunia dan kumpul surga akhirat, iman. Nomor 2, Rasulullah SAW bersabda, mau tidak mau ngaji lek penak dirungokne kuping gak diamalkan, sami mawon tidak akan merubah apapun. Nomor 2 dan nomor 3, Kanjeng Nabi SAW, kurang 10 menit Ustaz. Saya berangkatnya ke sini 4 jam, makan-makan sejam setengah, ceramah sak jam, mulai. Aduh, tidak ada yang dinikahkan atau apa gitu. Ini istri saya lihat ini langsung WA mereka, tidak usah pulang bang. Alhamdulillah. Kalau dia bilang tidak usah pulang, oh ya tenan tidak pulang saya. Wong lanang dipenging mulih kok ingah-ingi. Ngelanang langkai dawa ya pak. Nggih napa nggih? Ala pret. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nomor 2 dan nomor 3. Rasulullah SAW bersabda, nawiru, terangi, padangono, berikan cahaya, buyutakum, rumah-rumah kalian. Antum baca penjelasan kalimatnya Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh para ulama, terangi rumah kalian. Terangi itu apa? Dipadang nih. Maksudnya bukan padang secara lampu, tapi atine lek melbu omah keroso padang. Faham boten? Faham boten? Jadi kalau panjenengan masuk ke rumah, hati itu langsung keroso lego. Itulah kalimat nawiru. Bukan nawiru ditukoni lampu larang, ditukoni lampu 100 watt.
Itu masih lampune padang lek wong ora tau salat ya padha ae. Nggih napa nggih? Pun ditiangi rawuh teng mriki. Mana yang tidak pernah salat? Masya Allah. Sudah. Maka kalimat nawwiru buyutakum. Terangilah rumah kalian. Penerangan rumah ini yang menjadikan hati kita kalau masuk rumah seperti masuk surga. Allahumma amin. Enak masuk rumah tenang. Dan rumahnya tidak harus besar. Tidak harus mewah. Karena rumah itu tergantung siapa penghuninya. Nggih napa nggih? Sama seperti kuburan. Saya punya cerita ini, tapi entek lek cerita terus ini. Ada satu orang kaya di tempat kami tinggal, sugih, juragan emas. Bapaknya wafat. Telepon sama yang jaga kuburan. Anu yo, kuburan ini bapakku pilih no sing paling cedek embong yo, pinggir dewe. Loh kenapa? Ditanya sama yang jaga kuburan. Kenapa kok milih paling pinggir embong? Yo cek, rodok rame lo cek gak kesepian. Bapakku sih ono motor riwa-riwi. Enek bakul bakso lewat. Kadang-kadang kok aku mbek putune kate nang pasar ya iso liwat ketemu. Dikira dia kuburan itu kayak rumah di dunia. Ndak bisa. Kuburan itu yang menentukan bukan posisinya tapi siapa penghuninya. Setuju mboten? Mas yo kuburane gawat di kayak kuburan apa? Jangan live. Nanti isu sara ini. Ada pasalnya Pak Kapolsek ya? Bahaya, tidak boleh. Sesama warga negara itu saling menghormati saja ya. Sesuai lakum dinukum waliyadin. Tapi kita lihat ya memang yang kuburannya besar-besar kan yang biasa Tionghoa ya. Beragama Konghucu atau apa atau saya tidak paham pokok kuburnya besar. Kalau untuk keyakinan kita umat Islam sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kuburan itu, kalau penghuninya orang yang tidak diridhoi oleh Allah, panggah. Diperkes sama bumi. Diperkes tidak bisa. Kuburan nyempel paling pojok. Dan nek koncone. Tapi penghuninya rajin ngaji, rajin sholat. Bagaimana kuburannya? Jembar. Terang. Nah, maka termasuk rumah tadi. Rumah itu gak kudu gede. Cuma memang, maaf ya, lek ombo ya luwe penak lah. Jujur lah. Karena Rasulullah mengatakan, min sa'adatil mar'i, salah satu faktor yang menjadikan orang itu seneng, an yakuna baituhu wasi'a. Rumahnya itu apa? Luas. Luas. Enak. Tapi lek ndak bisa punya rumah yang luas, yo secukupnya saja. Nah maka kata Rasulullah, terangi rumah kalian, nawwiru buyutakum, terangi rumah kalian. Nomor 1, bisolati, solat. Solat. Maka itulah kenapa laki-laki ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Solatnya di masjid. Ketika solat wajib. Tapi sholat sunnahnya di mana? Sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Tujuannya apa? Supaya rumah kita itu mendapatkan bagian dari ibadah kita. Ibadah itu mendatangkan berkah. Berkah itu nyeneng niati. Lek atine seneng omahe dadi penak. Nggih napa nggih? Begitu loh. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kalau kuburan itu kan tidak pernah dipakai sholat. Peteng, gak tahu digawe ibadah, maka kuburan terkesan apa? Menyeramkan. Maka supaya rumah itu terasa seperti surga, sholat. Sholat. Nabi Muhammad sholat di rumahnya. Para sahabat Nabi sholat di rumahnya. Sholat tahajudnya Nabi di rumah, qobliyah, ba'diyah di rumah, sholat-sholat yang lain yang sunnah Rasul lakukan di rumah. Dan ibu-ibu para istri ini sholat sing genah bu. Jangan sholat sambil live TikTok. Lawang sholat live TikTok, pasang sini. Tekan tombol live.
Hai, ini sudah masuk waktu duhur. Kalian sudah sholat gak guys? Sholat ya guys. Sayang loh guys, dunia sementara guys. Tapi jangan lupa ya, kasih gift ya. Saya mau sholat. Sholat jaluk gift. Allahu Akbar. Giftnya guys, masih rakaat pertama nih guys. Ya gak mungkin lah ya. Tapi kan ya kebangetan. Ibu-ibu ini sholatnya yang baik. Karena apa? Sholat itu menjadikan rumah panjenengan bercahaya. Sholat. Allah Ta'ala berfirman apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Tariklah pertolongan Allah masuk ke dalam rumahmu. Pertolongan Allah itu masuk dengan apa? Sholat. Orang-orang yang sholat itu mereka lah yang paling dekat dengan pertolongannya Allah. Lah rumah kita sekarang, kalau tidak dipakai sholat, yo peteng. Apalagi wis gak sholat, sing ditontok gosip. Apalagi suaminya mainnya judol. Tadi saya lihat satu orang di mana. Nunggu pengajian dimulai disambi judol. Mana? Sudah pulang orangnya, tahu sih bang. Nah, suaminya judol, istrinya nonton gosip, yuk tambah tidak berkah. Nomor 2, sholat yang tenanan. Sholat yang betul. Karena rumah itu bersinar. Dalam satu hadis, tapi maaf ya, ini hadis sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan bisyawahidihi. Ada yang bilang hasan. Tapi ala kulli hal ada riwayatnya. Ketika malaikat itu laporan kepada Allah tentang rumah-rumah di dunia, apa yang terjadi? Malaikat bilang, ya Rabbi, satu rumah bercahaya betul itu. Kenapa yang lain gelap, yang itu bercahaya? Dikirim sama Allah malaikatnya jadi surut berangkat. Ternyata apa? Penghuni rumah itu sedang qiyamul lail. Panjenengan tahu Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika mengumpulkan pasukannya itu di retreat. Tahu retreat? Retreat tahu? Tidak tahu? Jadi Pak Prabowo itu niru Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan macam-macam panjenengan ngawur ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika mau mengumpulkan pasukan perangnya itu dimasukkan camp. Pak Prabowo gitu kan? Para menteri kemarin ilmu Salahuddin Al-Ayyubi nih, jangan dikira remeh, ngawur antum ini loh. Kemarin pemilu milih siapa? Sudah dikumpulkan sama Salahuddin, taruh tenda. Setiap malam Salahuddin keliling. Kalau ada tenda yang orangnya sholat, zikir, doa, wiritan, ngaji, tendanya ada nomor, ditulis nomornya 15. Terus Salahuddin mengatakan apa? Min huna ya'ti an-nasr. Dari tenda ini akan datang kemenangan. Kenapa? Orangnya sholat. Pindah tenda yang lain. Kalau tenda yang lain ternyata orangnya tidur, ngorok, atau mungkin nggak melakukan apapun, istirahat. Ditulis nomor tendanya. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Min huna ta'til hazimah. Dari tempat ini kekalahan akan datang. Maka besok dikumpulkan nomor-nomor tadi. Nomor-nomor yang penghuninya sholat tahajud dipindah ke level yang berikutnya. Nomor-nomor tenda yang tidak ikut sholat tahajud dipulangkan. Saya tidak mau pasukan perang sing ngabot-ngaboti gawan. Itu loh sholat. Maka Umar ketika ngirim pasukan, dikirimi surat sama panglima perangnya, minta tambahan pasukan perang. Umar, tambah pasukan perang, ini mau kalah, ditambahi sama Umar. Kirim lagi surat, Umar, tambahi pasukan perang. Kata Umar apa? Oke, kirim lagi. Ketika nulis surat yang ketiga minta tambahan pasukan perang, kata Umar apa? Enggak. Karena kekalahan itu dikarenakan kalian bukan kurangnya jumlah pasukan. Terus apa kata Umar? Perbaiki sholat kalian. Jadi lek sholat yang genah, insya Allah rumah tangga juga baik. Allahumma amin. Yang ketiga,
Nawwiru buyutakum bis salati, terangilah rumah kalian dengan salat. Yang kedua, wa qiraatil Quran, dan bacaan Al-Quran. Ngaji. Ayo angkat tangan, boten apa-apa. Ini bukan sombong, bukan pamer, bukan riak. Tapi saya penasaran tok, kepo. Angkat tangan yang di rumahnya ada jadwal ngaji bareng harian, suami, istri, anak-anak. Nun sewu, angkat tangan. Baik, kita lanjutkan. Masya Allah, salah tempat pengajian kayaknya saya ini. Kalau saya ngajian di Malang, angkat tangan semua ini. Walaupun saya tidak yakin lek tenanan itu. Kadang-kadang yang ngapusi barang ya. Nah, bagaimana rumah tangga kita mau baik? Kalamullah tidak dibaca. Panjenengan tahu ucapannya Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Imam Nawawi ngomong apa? At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Man lam yaqra'il Qur'ana fahuwa abtar. Orang yang tidak baca Quran terputus dari pertolongannya Allah. Lah ya apa? Tidak gelem ngaji. Rumahnya tidak dibantu sama Allah. Tidak ditolong sama Allah. Dan ngaji itu gak usah ngoyo. Gak usah kudu sak juz. Yasin khatam. Kahfi khatam. Nah, yang penting ada yang ngaji. Antum tahu rumahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tinggal serumah 3 orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya radhiyallahu taala anha, sama budak perempuannya radhiyallahu taala anha. Telu. Kalau sudah ba'da isya, apa kata Abu Hurairah? Waktu malam sampai subuh dibagi 3. Dibagi 3. Isya sampai jam 11. Ibu saya yang ngaji sambil sholat. Jam 11 sampai jam 2. Budak perempuan gantian. Ibu saya tidur, budak perempuan bangun. Jam 2 sampai subuh, budak tidur, saya yang ngaji sambil sholat. Sehingga satu malam suntuk tidak ada rumah itu kosong dari Al-Quran. Masya Allah, lihat. Dan saking pentingnya Quran ini jamaah, sampai yang tidak bisa ngaji saja, sing gak iso ngaji itu loh, sing penting gelem ngaji, dikasih pahala. Nah, boleh salah dosa, ya salah dosa itu lek ngerti tapi salahnya disengaja. Alif lam mim dibaca apa? Alam Nasro. Lek sengaja dosa, lek ndak sengaja ndak apa-apa. Contoh, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'. Orang yang baca Quran tapi terputus-putus, bahasa Inggrisnya gradul-gradul. Plegak, lagu nggak bisa, tapi mau baca, mau ikhtiar moco. Wa huwa syaqqun alaih, mocone angel, mocone abot, falahu ajrani. Allah kasih pahala 2. Sekarang begini, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Berarti alif lam mim berapa pahalanya? 30. Lancar. Kalau tidak lancar, alif lam mim yang lancar 10, yang tidak lancar 60, 2 kali lipat. Nah, milih 30 apa 60? Lancar 30, tidak lancar 60 pahala. Milih 30 apa 60? 60. Bagus mas, gak usah belajar ngaji mas, terus noy mas. Ketoro raiso ngaji gitu. Dia merasa dibelani, seneng Anda ya, bahagia Anda ya. Masya Allah. Nah, maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Allah mengapresiasi. Sing penting duwe niat, sing penting ikhtiar, sing penting gelem ngaji, Allah apresiasi. Karena kamu ndak lancar, tetap gelem ngaji, tak kayak double pahala nih. Tujuannya apa? Untuk Allah menunjukkan pentingnya Al-Quran.
sampai gak iso ngaji pun oleh Allah dikasih pahala besar supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran. Nomor 1, iman. Jangan sampai dolanan syirik, jangan sampai. Nomor 2, sholat yang baik di rumah. Nomor 3, baca Al-Quran di rumah. Malaikatnya datang, malaikat. Setannya kabur. Terakhir apa? 1 ayat Al-Quran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ini digabung jadi satu. Siapa orang yang Allah janjikan masuk ke dalam surga? Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Rumah tangga itu rumah tangga yang gemar sedekah. Siti Aisyah binti Abu Bakar, Siti Asma binti Abu Bakar, dua-duanya loman beneh, tapi benehnya beda. Yang satu dikumpulkan dulu banyak dibagi, yang satu ndak pakai dikumpulkan, pokok duwe langsung dibagi. Panjenengan yang mana? Di kelompok nesik lewes akeh eman dum-dum ya. Panjenengan yang mana? Di kelompok ne titik tinggal kalau banyak di dum, atau sedikit bagi, atau gak tahu bagi-bagi belas. Yang mana? Yang ketiga kayaknya ya. Wis podo kabeh berarti. Sedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh. Kalau kepingin rumah tangga surga, ojo ngamuan. Anda tahu orang yang mampu marah, gelem. Jadi kalau mau marah bisa, tapi diempet. Apa yang dia dapatkan? Allah akan panggil dia di hari kiamat, disuruh meleh bidadari sebelum kedisian Ustadz Nanang. Sebelum kedisian Ustadz Anas. Suruh meleh dulu, dipanggil sama Allah. Kenapa dia dipanggil? Karena dulu waktu di dunia, iso ngamuk, wani ngamuk, punya alasan untuk ngamuk, tapi diempet. Nah, ini bakal masuk surga. Maka di rumah itu tidak akan enak kalau ngamuan. Tidak ada surga ngamuan, itu tidak ada. Istri telat buatin kopi, ngamuk. Suami telat pulang. Bu, suami telat pulang. Bu, suami telat pulang. Masya Allah, si Dayu lawas, calon surga semua. Tapi setelah suaminya masuk ya, suami sih bukan dalan sih. Nggak ada surga ngamuan, maka rumah nggak boleh orangnya emosian, nggak boleh. Sing tenang. Wal'afina 'anin nas, kalau ada yang salah dimaafkan. Ojo gampang menghukum, nggak nyaman. Jadikan putra putri panjenengan di rumah itu merasa aman, sehingga mereka tidak mencari keamanan di luar. Mereka kalau di luar ketakutan, pindahnya kemana? Rumah. Karena bapaknya pemaaf, ibunya pemaaf, kakaknya pemaaf, enak. Dan saling memberi kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sing api. Contoh, angkat tangan sekali lagi, penutup terakhir wis entek. Habis. Siapa yang di rumahnya ada ijol-ijolan hadiah? Ya ndak harus sebulan sekali. Memanfaatkan momen, ya mungkin ulang tahun. Beda enggak Ustaz? Hadiahnya boleh ya? Nah, mungkin pas ulang tahun, ijol-ijolan hadiah. Idul Fitri, tuker-tukeran hadiah. Ketika kakaknya naik kelas, tuker-tukeran hadiah. Coba, siapa yang sudah mengamalkan itu di rumahnya, angkat tangan. Ya, siap. Kafaratul majelis. Masya Allah. Kiri kon angkat tangan, gak ada yang angkat tangan belas sih. Tawadhu antum ini. Tawadhu, rendah hati. Nah,
Harus baik, sedekah, ojo ngamuan, gampang memaafkan, dan gampang memberi kebaikan untuk sesama anggota keluarga. Surga tenanan rumah panjenengan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi semoga menjadi balas ilmu yang manfaat untuk kita semua. Dan kami sekali lagi mengajak kepada teman-teman sekalian yang hadir di majelis malam hari ini, siapapun atau yang menyaksikan lewat live YouTube Sayap Dakwah TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini Pondok Al-Iman Putri, karena Nah, ini sedang melakukan perluasan. Karena di pondok sana, Bu, itu satu lokasi 4 lembaga jadi satu. Jadi tempatnya memang sudah. Ya lanjut rong jam kasih gimana? Masya Allah. Bismillah, coba sih. Allahumma sholli ala. Wah, enak ya, apa lanjut atau pulang ini? Panjenengan lanjut, saya tak pulang. Jazakallah khair. Nah, ngomong apa saya tadi? Nah, itu Al-Iman Putri, satu lokasi 4 lembaga. Dalam keadaan sudah menjadi suatu hal yang urgent untuk segera perluasan. Dan alhamdulillah, tanahnya sudah ada. Sudah dibeli, tapi uangnya kurang. Nah, maka dengan itu saya semangati panjenengan dan saya sendiri. Jadi cek gak omong tok. Ini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Enggak boleh omong tok, enggak boleh. Ada 3 kebaikan, panjenengan cek. Kalau kita semuanya wafat, ini kan wajah-wajah besok meninggal ini. Loh, besok itu kan pokok mesti mati kan. Terputus semua amal manusia kecuali 3. Dan 3-3-nya ini panjenengan dapat di Pondok Al-Iman Putri. Telu-telune entuk kabeh. Yang pahalanya tidak putus. Nomor 1, sedekah jariah, jelas. Untuk wakaf pembelian tanah, sedekah jariah. Jajan awet yaitu. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Di tempat itu diajarkan ilmu yang manfaat. Kalau panjenengan yang nyumbang, panjenengan dapat pahala menyebarkan ilmu yang manfaat. Gak mandek pahala nih. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan orang tua. Di tempat itu dicetak anak-anak soleh yang akan terus mendoakan orang tuanya. Jadi panjenengan telu-telu ini dapat semua. Nah, maka sekarang kekurangan dana sekitar 350 juta. Insya Allah kalau digendong bareng-bareng ya udah abot ya. Maka dengan itu antum yang mandu Ustaz. Silakan Ustaz. Siapa yang kira-kira mau sedekah? Bismillah. Halo. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pondok Pesantren Al-Iman sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Rifki tadi, menyampaikan informasi perkembangan pondok bahwa Pondok Pesantren Al-Iman, khususnya yang putri, diberikan oleh Allah melalui hamba Allah wakaf tanah sekitar 1,5 hektar yang diwakafkan 1 hektar dan yang setengah hektar dibeli sebanyak 750 juta, 1 meter 150.000 dan sudah terbayar 400 juta insya Allah dan kekurangan 350 juta. Oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pada malam hari ini membuka, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin melunasi atau membantu seberapapun itu, malam hari ini kami sangat berharap dan bisa langsung cash, bisa juga langsung transfer atau bisa di kemudian hari. Ya, mungkin satu pekan ke depan atau 1 bulan ke depan. Monggo dari panjenengan semua
saya buka yang ingin wakaf untuk pembebasan tanah sebanyak 10 juta. Silakan angkat tangan dan maju. Kami akan berikan hadiah 1 buah Quran dan nanti foto bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib. 10 juta. Monggo, ada yang siap 10 juta. Monggo, tidak harus sekarang, tapi bisa lain waktu. Monggo, ada 10 juta insya Allah untuk kebaikan kita semua, untuk anak-anak kita, untuk keberlangsungan dakwah. Silakan 10 juta. Masya Allah. Yayasannya Ustadz Rifki 10 Ya, juta. insya Allah Yayasan Sayap Dakwah Organizer kami sedekahkan 10 juta. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan Ustadz. Berarti Ustadz nanti foto sama saya ya Ustadz. Alhamdulillah dapat dari yayasan beliau 10 juta. Beliau juga insya Allah bekerja sama dengan Aliman ini. Insya Allah setelah pondok rimba beliau selesai, beliau punya eskavator ya 2, yang 1 juga disubsidikan oleh pemiliknya, dan yang satunya insya Allah akan dipinjamkan kepada Al-Iman setelah pekerjaan pondok rimba selesai. Masya Allah, alhamdulillah dari beliau. Alhamdulillah ada lagi 10 juta wakaf selamanya. Oke, turun menjadi 5 juta. Silakan 5 juta. Silakan bisa angkat tangan dan maju ke depan. Silakan pembebasan tanah Putri Al-Iman. Ada? Baik. Kita turunkan lagi menjadi 2 juta. Silakan 2 juta. Silakan. Ada? Tidak harus sekarang, menyampaikan dulu tidak masalah. Oke, kita turunkan lagi 1 juta. Monggo 1 juta. Silakan. Baik, 500.000. 300.000. 100.000. Alhamdulillah Ustaz. Seperti yang jenengan sampaikan, tawadhu sekali. Masya Allah. Monggo Ustaz, silakan maju. Bisa